Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clariva Natalia de Freitas. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 4A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar cara menggunakan CMD atau Command Prompt. Di sini ada 4 materi yang akan saya bahas. Di sini sebentar saya ralat ya. Di sini melihat. Oke. Yang akan saya bahas, yang pertama melihat isi folder dan pindah folder, yang kedua membuat folder, yang ketiga mengcopy file, dan yang keempat menghapus nama file dan folder. Oke, mari kita langsung saja membuatnya. Di sini saya akan membuka CMD dengan perintah Windows R. Nah, apabila seperti ini kita tinggal klik OK, maka langsung akan terbuka untuk command prompt-nya. Oke, ini adalah tampilan awal untuk command prompt-nya ya. Nah, bisa dilihat ini untuk C ini adalah drive-nya, kemudian user ini adalah folder, dan asser ini adalah nama folder di dalam user. Nah, di sini perintah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengecek versi Windows yang saya gunakan. Di sini saya mengetik var, di sini perintahnya var. Setelah tulis var kita enter. Nah, di sini langsung keluar untuk tampil muncul untuk Windows yang sedang saya gunakan sekarang yaitu versi 10. Kemudian di sini saya akan untuk perintah selanjutnya saya akan menggunakan perintah help. Di sini perintah help ini untuk kita akan melihat perintah apa saja yang bisa digunakan dalam CMD ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini banyak sekali untuk perintahnya. Di sini kita bisa lihat di sini ada salah satu perintah yaitu ada CLS. Di sini CLS ini clears the screen, yang artinya di sini CLS ini untuk menghapus riwayat perintah yang telah kita gunakan. Misalnya ketika kita ketik CLS kemudian kita enter, maka perintah-perintah yang ini akan terhapus. var, help, dan ini isinya semuanya akan terhapus. Nah, di sini juga ada color. Di sini untuk color sendiri dia bisa kita bisa memilih warna untuk CMD kita, mulai dari background dan warna teksnya. Nah, di sini dan masih banyak lagi, ada banyak sekali untuk perintah yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan memberi contoh untuk untuk color sendiri ya. Di sini saya gunakan help dan color untuk kita bisa melihat di color ini ada warna apa saja yang bisa kita gunakan. Help color, kemudian kita enter. Nah, di sini ada warna-warnanya. Nah, jika kita ingin mengganti warna, kita ketik color kemudian warnanya. Warna yang pertama misalnya kita pilih warna green. Nah, green untuk warna yang pertama yang kita ketik ini untuk warna backgroundnya. Kemudian warna yang kedua di sini kita pilih misalnya 0 black, ini adalah warna teksnya. Nah, ketika kita enter, nah maka akan terganti untuk dua ini adalah green warna hijau untuk backgroundnya, dan 0 ini adalah warna hitam untuk teksnya. Oke, kita kembalikan saja ke warna asal semulanya. Di sini tadi saya memakai background black dan teksnya light yellow. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya saya akan saya akan mencontohkan cara untuk pindah drive. Nah, di sini misalnya kita ingin pindah drive dari C ke D. Di sini kita bisa klik D, kemudian titik ganda, enter, maka akan pindah ke drive D. Begitu sama halnya juga jika kita ingin pindah ke drive E, enter, maka akan pindah. Nah, di sini saya akan menggunakan drive C sebagai uji cobanya, maka kita gunakan saja, kita pindah lagi ke drive C. Oke, lanjut. Jika sudah
selanjutnya saya ingin melihat untuk isi foldernya. Nah, untuk melihat isi folder dari folder Acer ini, kita bisa gunakan dir, kemudian kita enter. Nah, ini akan tampil folder-folder yang ada di dalam folder Acer ini. Nah, di sini bisa dilihat banyak sekali. Ada beberapa folder di sini. Kita ambil, Nah, bagaimana jika kita ingin mengakses untuk salah satu folder yang ada di dalam sini? Nah, untuk mengakses folder, di sini kita bisa menggunakan perintah cd. Nah, cd ini kemudian spasi, kita pilih folder yang akan kita akses. Di sini misalnya saya ingin mengakses folder downloads. Nah, maka kita tulis saja di sini downloads. cd spasi downloads, kemudian kita enter. Nah, di sini bisa dilihat langsung kita telah ada di dalam folder downloads. Nah, di sini kita akan lihat lagi isi dari folder downloads ini menggunakan dir. Ingat ya, dir ini untuk melihat isi di dalam folder. Nah, kita klik dir. Nah, ini adalah file-file yang ada di dalam folder downloads ini. Oke, lanjut. Setelah dir, kita juga di sini bisa melihat file dengan format tertentu. Kita bisa cari file dengan format tertentu di dalam folder. Nah, di sini kita menggunakan bisa menggunakan tanda bintang, atau biasanya di sini disebut asterik. Nah, di sini bintang titik bintang. Kita enter. Oh, sebentar, di sini dir bintang titik bintang. Nah, di sini kalau bintang titik bintang itu berarti bintang yang pertama ini adalah nama filenya. Kemudian untuk bintang yang kedua ini adalah nama ekstensinya. Misalnya kalau gambar ada PNG atau JPG. Nah, gitu. Di sini misalnya saya ingin mencari file yang berformat PDF. Maka kita tulis dir. Karena kita ingin mencari berdasarkan ekstensi, maka kita tulis asteriknya titik, kemudian nama formatnya, misalnya PDF ya. Oke. Nah, di sini akan ditampilkan file-file yang hanya berformatkan PDF. Nah, di sini PDF semua. Oke, lanjut. Untuk mencari folder menggunakan asterik sudah. Kemudian di sini ada perintah untuk melihat file beserta subfilenya. Di sini kita bisa gunakan dir/s. Jadi di sini kita bisa lihat, nah, ini semua adalah file-file dan subfile di dalam folder downloads ini. Banyak sekali ya. Oke. Nah, itu adalah /s, dir/s. Kemudian jika kita ingin melihat folder layar per layar, di sini misalnya, nah, di sini kita bisa gunakan dir/p. Nah, di sini press any key to continue. Jadi di sini dia hanya menampilkan sebesar layar saja. Nanti jika kita ingin melihat lebih, kita bisa klik tombol apa saja untuk melanjutkannya. Misalnya sini saya klik enter. Nah, dia akan lanjut sampai selesai. Nah, sini selesai. Oke, lanjut. Nah, bagaimana untuk membuat folder? Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat folder. Membuat folder di sini menggunakan perintah md, yaitu make directory. Nah, di sini md saya akan coba buat untuk
folder sistem operasi. Kita enter. Nah, kita lihat di dalam dir. Ya, kita lihat apakah sistem operasi ini telah berhasil. Kita gunakan perintah dir, kemudian kita enter. Nah, agar kita mudah untuk mencari, maka kita gunakan tadi asterik. Nah, di sini saya akan gunakan sistem operasi. Oke, nah sudah ada ya untuk foldernya, sudah ada di dalam folder download ini, yaitu sistem operasi. Oke, berhasil. Lanjut, di sini saya akan mengakses untuk folder sistem operasi, yaitu kita tadi gunakan cd sistem operasi. Oke, saya sudah masuk ke sistem operasi. Nah, di sini saya akan membuat lagi untuk beberapa folder dalam sistem operasi ini. Kita gunakan make directory. Kemudian, nah, di sini kita bisa langsung membuat untuk 3 folder. Caranya kita spasi. Nah, jadi aturan di dalam CMD ini untuk foldernya kita tidak boleh pakai spasi, karena kalau spasi itu terbaca satu folder. Misalnya kita ingin membuat sistem operasi. Nah, di sini untuk kalau di sini sistem spasi operasi, maka akan jadi 2 folder, yaitu folder sistem dan folder operasi. Tapi jika kita tidak pakai spasi begini, maka akan menjadi satu folder saja, yaitu sistem operasi. Makanya tidak boleh dispasi jika ingin membuat hanya satu folder saja. Nah, di sini saya akan membuat 3 folder sekaligus. Misalnya saya akan buat latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Enter. Nah, kita dir, lihat apakah sudah jadi foldernya. Nah, di sini bisa dilihat langsung 3 folder sekaligus, latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Oke. Lanjut, di sini saya akan membuat untuk menambahkan file di dalam folder latihan. Kita masuk dulu ke folder latihan 1. Nah, sudah masuk. Untuk membuat file di dalam folder, kita gunakan perintah copy con. Nah, di sini saya akan membuat misalnya latihan 1.txt. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah di bawah sini, kita bisa menuliskan isi dari file tersebut. Misalnya sini akan saya tulis halo, ini adalah latihan 1 sistem operasi. Nah, jika sudah, kita klik Ctrl Z untuk men-save-nya, kemudian kita enter. Nah, satu file berhasil untuk dimasukkan di dalam filenya. Nah, di sini kita bisa lihat dir lagi. Nah, di sini sudah ada latihan 1.txt, berarti untuk latihannya sudah berhasil. Untuk filenya sudah berhasil kita masukkan di dalam folder latihan 1. Di sini kita ingin melihat latihan 1.txt, kita tulis saja. Kita tulis saja latihan 1.txt, kita lihat, kita enter. Nah, maka akan terbuka untuk latihan 1 di Notepad, dan isinya seperti yang sudah kita tuliskan tadi. Halo, ini adalah latihan 1 sistem operasi. Oke. Latihan 1 berhasil, kita berhasil membuat file. Nah, bagaimana jika kita ingin memindahkan file, mengcopy file latihan 1 ini ke dalam folder latihan 2. Nah, di sini kita bisa tuliskan perintahnya copy, kemudian file yang akan kita pilih latihan 1.txt, kemudian sumber tujuan untuk mengcopy file tersebut. Di sini
saya akan mengkopinya di file latihan 2. Oke, share, downloads, sistem operasi latihan 2. Kita enter. Nah, satu file copy, berarti ini sudah berhasil tercopy. Nah, di sini coba kita lihat untuk latihan di latihan 2-nya. Kita lihat, kita kembali akses share, downloads, sistem operasi, downloads sistem operasi. Kita lihat untuk latihan 2-nya. Kita akses latihan 2, kita dir. Nah, di sini sudah ada latihan 1.txt. Nah, bagaimana jika kita ingin merubah nama dari file ini, latihan 1? Misalnya kita ingin mengubahnya menjadi latihan 2. Nah, di sini bisa pakai perintah ren. Ren ini apa? Ren ini adalah rename. Jadi kita bisa mengubah nama dari rename file ini ke file yang akan kita ubah namanya. Misalnya di sini kita pakai perintah ren, kemudian latihan 1.txt. Jadi latihan 1 ini yang ada di dalam folder latihan 2 ya. Nah, kita ubah namanya menjadi, ini adalah nama awalnya, nama folder file aslinya, kemudian ini nama file yang akan kita ubah. Kemudian di sini saya akan menulis latihan 2.txt. Oke, kita lihat. Nah, di sini telah berhasil terubah latihan 2.txt. Tadi pertama yaitu latihan 1, sekarang berhasil diubah menjadi latihan 2.txt. Nah, lanjut. Di sini untuk perintah selanjutnya, bagaimana saya akan memindahkan file. Nah, di sini bagaimana saya akan memindahkan file ke folder lain. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah move. Nah, di sini misalnya dari folder latihan 2 ini saya akan ambil file latihan 2.txt. Jadi di sini saya akan tulis move latihan 2.txt. Saya akan pindahkan ke drive C, folder user, folder asset, downloads, ke sistem operasi. Enter. Nah, satu file move. Kita lihat di dir ini, di latihan 2 ini apakah masih ada file latihan 2.txt. Nah, sudah tidak ada, yang berarti sudah dipindahkan ke file sistem operasi. Jadi kita akses lagi untuk filenya, users, asset, downloads, sistem operasi. Nah, di sini kita lihat dir. Nah, latihan 2.txt sudah ada di sini. Oke. Lanjut, bagaimana jika kita ingin menghapus untuk file-filenya. Misalnya di sini kita ingin menghapus file dari sistem operasi. Nah, di sini kita keluar dulu dari sistem operasi ini. Kita akses users, user,
notes. Nah, sini kita lihat dir. Kita cari dir sistem operasi. Nah, di sini kita akan menghapus sistem folder sistem operasi. Di sini kita gunakan perintah rd, nama file yang akan kita hapus beserta. Nah, jika kita klik ini, maka kita tidak bisa, karena di dalam sistem operasi ini masih ada file-file yang belum kita hapus. Nah, jadi kalau kita ingin menghapus semuanya, maka kita gunakan /s, yaitu dan tadi dimana sudah disampaikan juga bahwa /s ini adalah memilih folder sampai ke subfoldernya. Kemudian kita /s, enter. Nah, di sini are you sure? Y untuk yes, N untuk no, kita yes. Oke, berhasil terhapus. Kita lihat dir sistem operasi. Nah, di sini file not found karena sudah berhasil terhapus. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Dari melihat isi folder, membuat folder, dan mengcopy file sampai menghapus nama file dan folder. Oke, itu saja. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Semoga dapat dimengerti dan sampai jumpa.